Halo Sobat Bular, sekarang kami akan membahas film bergenre horor fiksi yang berjudul A Quiet Place. Bagaimana rasanya bila Anda sepanjang waktu dilarang bersuara atau membunyikan sesuatu? Inilah yang terjadi pada sebuah keluarga yang hidup dalam ketakutan. Mereka berusaha harus hidup dalam keheningan agar terhindar dari makhluk misterius. Dan inilah tempat yang sunyi. Pada suatu hari di sebuah kota kecil yang tak berpenghuni, terlihat suatu keluarga sedang mencari makanan dan obat-obatan di sebuah minimarket yang sepertinya telah ditinggalkan lama oleh pemiliknya. Mereka adalah keluarga Pak Lili dan istrinya bernama Bu Elin bersama 3 anaknya. Entah mengapa selama adegan film mereka berkomunikasi hanya dengan menggunakan bahasa isyarat. Ketika si bungsu mengambil mainan kapal-kapalan dengan segera dan terlihat tegang, Pak Lili memberi isyarat untuk tidak mengambilnya dan menyimpannya kembali bersama baterai mainan kapal itu. Sesaat ketika meninggalkan minimarket, karena kasihan pada adik bungsunya, dengan diam-diam si kakak perempuan memberikan mainan itu, dan tanpa sadar ketika dia berbalik badan ternyata si bungsu mengambil juga baterainya. Dan inilah awal mula malapetaka itu terjadi. Film pun lanjut 1 tahun kemudian. Keluarga Pak Lili menetap di suatu tempat. Walaupun masih bersedih atas kehilangan anak bungsunya di jembatan dulu, mereka dengan tegar melanjutkan hidupnya. Sama seperti sebelumnya, mereka tetap menggunakan bahasa tubuh dan isyarat dalam berkomunikasi. Dan kita pasti tahu kenapa mereka melakukan itu. Tidak boleh bergerak sembarangan, yang bisa menimbulkan suara atau bunyi yang nantinya bisa didengar oleh para makhluk ganas ini. Sebagai ayah, Pak Lili menjaga dengan baik seluruh anggota keluarganya, sembari tetap mencari tahu lewat radio tentang keberadaan orang yang selamat jika memang masih ada. Ibu Elin ternyata sedang hamil tua. Sepertinya keadaan yang menegangkan tidak menyurutkan Pak Lili untuk menyempatkan waktu bercocok tanam dengan istri tercintanya. Anak perempuan mereka bernama Regan dan yang laki-laki bernama Engkus. Diceritakan Regan adalah anak yang tunarungu dan selalu memakai alat bantu pendengaran di telinganya. Regan yang masih merasa bersalah atas kematian adik bungsunya sedikit mengganggu keharmonisan keluarga tersebut. Pada suatu hari, Pak Lili mengajak Engkus untuk pergi ke sungai dan tidak mengajak Regan ikut serta. Hal itu membuat Regan kesal. Dengan kuku lutus menggerutu dalam hati, dia pergi menuju jembatan di mana dulu adiknya hilang di mangsa alien ganas itu. Ibu Elin yang ditinggalkan sendirian, walaupun dalam kondisi hamil besar, dia tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Ketika sedang menaiki tangga, tanpa sengaja Bu Elin membuat salah satu paku terangkat ke atas, dan itu sangat membahayakan saudara-saudara. Tetapi sayangnya Bu Elin tidak menyadarinya. Ketika di sungai, Engkus sempat terlihat ketakutan saat Pak Lili menyuruhnya menangkap ikan. Engkus khawatir alien ganas akan muncul karena ada suara dari gerakan ikan yang ditangkap Pak Lili. Pak Lili pun menyuruh Engkus untuk tidak panik dan menjelaskan bahwa alien tidak akan mendengar gerakan mereka karena suara deras air sungai mampu meredamnya.
Pak Lili pun mengajak Engkus untuk berteriak di balik air terjun. Awalnya ragu, Engkus pun berteriak sekencangnya dan tak ada alien satupun yang muncul di situ. Setelah puas melepas penat di sungai, Pak Lili dan Engkus pun pulang ke rumah. Ketika di tengah perjalanan, Pak Lili dan Engkus bertemu dengan seorang abah-abah dengan tergeletak di sampingnya seorang wanita yang terluka. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Di rumah, Bu Elin mulai merasakan tanda-tanda dirinya akan melahirkan. Dengan pelan-pelan dia menuruni tangga dan bisa ditebak paku itu pun terinjak. Menahan sakit dan kaget, Bu Elin terlihat tegang ketika benda yang dibawanya jatuh, pecah dan menimbulkan suara. Dengan cepat dia menyalakan saklar lampu tanda darurat untuk antisipasi alien ganas itu datang. Dan benar saja guys, alien ganas itu mampir ke rumah Bu Elin. Dengan mengerikan, dia celingak-celinguk mencari keberadaan Bu Elin. Dari arah lain, Pak Lili yang melihat tanda bahaya dari rumahnya segera lari dan menyuruh Engkus untuk membuat sesuatu yang bisa mengalihkan alien itu dari rumahnya. Adegan yang menegangkan pun terjadi saat Bu Elin harus melahirkan di saat alien ganas ada di dekatnya. Untungnya dia bisa lahir dengan selamat. Pak Lili datang dan membawa Bu Elin pergi menuju tempat lain yang lebih aman, dan tempat itu adalah ruangan bawah tanah yang kedap suara. Sementara mereka aman berada di sana, tapi semuanya belum berakhir guys. Ketegangan pun terus berlanjut dan berlanjut. Kita akhirnya diberi petunjuk bahwa di balik ganas cepat dan kuatnya alien, ternyata ada satu kelemahannya, yaitu bunyi suara dengan frekuensi tinggi yang bisa melumpuhkan alien tersebut. Terbukti ketika ada adegan di mana alien terlihat kesakitan ketika muncul suara berdesing dari alat bantu pendengaran milik Regan. Regan pun bertemu dengan adiknya, dan untuk sementara waktu mereka aman dari serangan alien itu. Pak Lili yang nampak khawatir berusaha mencari kedua anaknya, meninggalkan istri dan bayi yang baru lahir di ruangan bawah tanah. Setelah ditinggalkan Pak Lili, ternyata ruangan bawah tanah telah kemasukan air. Mungkin bocor karena serangan alien sebelumnya. Bu Elin pun mencoba menyelamatkan bayinya dengan menggendongnya. Tapi tiba-tiba monster itu sudah ada di hadapannya. Apa yang akan terjadi? Sementara kita lihat dulu keadaan di luar. Engkus si anak lelaki tak sengaja menginjak pintu lumbung jagung dan terjerembab ke dalam tumpukan jagung dan tersedot ke dalamnya. Melihat itu, Regan segera melompat dan berusaha menyelamatkan adiknya. Tapi naas, malah dia yang mau tenggelam. Gantian adiknya yang menarik tangan Regan dan upaya itu pun berhasil. Suara berisik mereka ternyata mengakibatkan alien di hadapan ibunya mendekati keduanya. Lagi dan lagi, suara berdengung dari alat bantu pendengaran Regan berhasil mengusir monster alien itu. Pak Lili
yang mendengar keributan itu segera mendatanginya dan bertemu dengan anak-anaknya. Ia pun menyuruh kedua anaknya bersembunyi di balik mobil. Sementara itu, ia bertarung melawan alien. Tapi Pak Lili tampak kewalahan. Melihat hal itu, Engkus pun berteriak memanggil ayahnya untuk mengalihkan perhatian, sehingga monster itu beralih menyerang Engkus dan Regan. Salahnya, Regan malah mematikan alat bantu pendengarannya. Di tengah kekalutan itu, Pak Lili ingat janji kepada istrinya untuk melindungi anak-anaknya. Lalu dia pun berteriak. Berkat pengorbanan ayahnya, akhirnya Regan dan Engkus bisa kembali ke rumah dan bertemu ibunya. Mereka pun bersembunyi di ruangan bawah tanah. Di tempat itu yang pertama kalinya Regan masuki, Regan tahu bahwa ternyata ayahnya sangat mencintainya dari tulisan-tulisan di dinding. Selain sering memberikan uang tunai, sopai, gopay, dana dan lain sebagainya, terbukti dengan banyaknya alat bantu dengar yang dibuat Pak Lili untuknya. Tapi tak berselang lama, alien ganas itu datang mendekat. Bu Elin menodongkan senapannya. Engkus memeluk adik bayinya, sedangkan Regan baru tersadar alat bantu dengarnya dapat mengganggu konsentrasi monster itu dan ia pun menyalakannya. Dan Bu Elin dengan sekali tembak, alien itu pun roboh. Tapi ternyata dia bangkit lagi. Regan dengan instingnya segera menempelkan alat bantu pendengarannya ke sound system yang ada di sana dan menaikkan volumenya sehingga membuat alien itu blingsatan tak karuan. Dan sekali lagi, dar. Monster alien yang ganas itu pun mati.